Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, di sini ibu akan menjelaskan KD pertama pembelajaran kita, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama ibu Febriani Angelika, bisa dipanggil dengan Ibu Iya. Setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan dan persamaan suatu fenomena geosfer pada setiap wilayah merupakan landasan eksistensi geografi sebagai ilmu. Coba Ananda perhatikan daerah pertanian di pedesaan dengan daerah pemukiman di perkotaan. Nah, kira-kira kenapa daerah pertanian itu bisa terbentuk dan juga daerah permukiman itu bisa terbentuk? Nah, kita kasih contoh daerah pertanian di daerah Solo, sedangkan daerah permukimannya di Padang. Nah, kira-kira kenapa keduanya bisa terbentuk? Nah, daerah pertanian di pedesaan itu bisa terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dengan alam di pedesaan. Nah, sedangkan daerah permukiman di perkotaan itu terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dengan alam di perkotaan. Apakah kondisi daerah pertanian dan daerah permukiman di perkotaan itu sama di setiap wilayah? Tentu tidak, karena kondisi alam di setiap wilayah itu berbeda-beda, dan juga tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi oleh penduduk itu berbeda-beda. Akibatnya interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di setiap tempat itu hasilnya berbeda-beda. Nah, hal inilah yang dipelajari di dalam ilmu geografi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti menulis atau menggambarkan. Jadi secara istilah itu berarti tulisan atau gambaran tentang bumi. Nah, menurut Ikatan Geografi Indonesia, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, selanjutnya menurut Profesor Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari ciri khas mengenai bumi, ruang, dan waktu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada air, ada pegunungan. Seperti ekosistem, apakah kita mempelajari itu semua? Nah, jawabannya iya. Nah, tunggu dulu. Misalkan ibu kasih contoh nih. Ibu punya bison, namanya dadu. Nah, di ilmu biologi kita akan melihat bulat bola matanya dadu, bentuk kukunya dadu. Nah, sedangkan di fisika bisa saja kita akan mengukur kecepatan larinya dadu. Sedangkan di geografi kita akan mempelajari dadu dalam konteks keruangan. Kita bisa melihat persebaran dadu di Asia Tenggara, atau juga apa sih pengaruh dadu ini terhadap ekosistem. Apakah dadu ini merusak lingkungan ataukah berdampak positif di dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup geografi. Nah, apa aja yang menjadi ruang lingkup kajian ilmu geografi ini? Yang pertama yaitu kajian terhadap region atau wilayah. Nah, yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan bagian dari keanekaragaman wilayah. Selanjutnya yaitu persebaran dan kaitan antara penduduk atau manusia dengan aspek keruangan dan usaha manusia sendiri untuk memanfaatkannya. Fenomena geosfer dikaji di dalam objek studi geografi. Objek studi geografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material dan yang kedua adalah objek formal. Nah, objek material geografi mengkaji fenomena geosfer baik fisik maupun sosial.
Apa aja yang termasuk ke dalam fenomena geosfer? Yang pertama adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Selain berfungsi sebagai sumber oksigen, lapisan ini juga melindungi bumi dari hantaman benda-benda luar angkasa dan juga melindungi bumi dari radiasi matahari. Yang kedua adalah litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan terluar bumi yang tersusun atas batu-batuan. Nah, litosfer ini juga sering disebut dengan kerak bumi. Kerak bumi sendiri tersusun atas dua, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan perairan di permukaan bumi, baik berupa lautan, danau, sungai, maupun es. Dan air di permukaan bumi ini relatif tetap dikarenakan adanya siklus hidrologi. Nah, mari perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, pada gambar terlihat adanya danau, sungai, ada air tanah, dan juga ada hujan dan mengalir ke laut. Selanjutnya adalah lapisan biosfer atau makhluk hidup, di mana di lapisan ini mengkaji tentang makhluk hidup seperti karakteristik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kelima adalah antroposfer, mengkaji tentang manusia dan segala aktivitasnya di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu objek formal. Objek formal geografi itu merupakan sudut pandang atau cara berpikir yang kita gunakan untuk mengkaji gejala geosfer sebagai objek material geografi, baik fisik maupun sosial. Setelah kita mengetahui objek studi geografi, sekarang kita akan masuk ke aspek geografi. Geografi sebagai suatu ilmu memiliki beberapa aspek yang dikaji. Aspek geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aspek fisik. Yang kedua yaitu aspek non-fisik. Aspek fisik terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah aspek topologi. Aspek topologi membahas fenomena yang berkaitan dengan letak wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu. Dan yang kedua yaitu aspek biotik atau aspek yang hidup. Membahas karakter fisik manusia, hewan, tumbuhan dalam lingkup biosfer. Dan yang ketiga adalah aspek abiotik atau non-biotik. Aspek non-biotik ini membahas batuan, tanah, air, dan atmosfer, yaitu benda-benda mati yang mendukung kehidupan. Dan selanjutnya yaitu aspek non-fisik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek politik. Nah, sebelum masuk ke prinsip geografi, coba Ananda perhatikan pernyataan yang telah Ibu tampilkan di slide. Yang pertama yaitu persebaran batas lempeng bumi di sebelah selatan Pulau Jawa itu menyebabkan tingginya potensi gempa di zona tumbukan. Keberadaan zona tumbukan itu mengakibatkan adanya aktivitas vulkanisme yang berdampak positif terhadap kesuburan tanah. Nah, dan yang kedua yaitu mata pencarian sebagian besar penduduk di daerah pesisir utara Provinsi Gorontalo adalah sebagai nelayan. Dan yang ketiga yaitu kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu berbeda dengan kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan. Nah, kira-kira prinsip apa yang cocok dengan fenomena-fenomena yang Ibu tampilkan? Untuk mencari tahu jawabannya, mari dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, prinsip geografi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran berkaitan dengan distribusi gejala geosfer di permukaan bumi, baik berupa gejala alam dan gejala manusia. Sebagai contoh, misalnya kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu berbeda dengan kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan. Dan yang kedua, prinsip interrelasi. Nah,
Apa itu interrelasi? Interrelasi artinya mempunyai hubungan atau keterkaitan antar fenomena geosfer. Sebagai contoh, misalnya lahan di kawasan kaki gunung api itu dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh penduduk dikarenakan tanahnya sangat subur. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi berarti uraian atau gambaran. Setiap kajian tentang fenomena, tentang berbagai gejala geosfer itu perlu dijelaskan secara terperinci dan detail, berdasarkan fakta dan juga data. Dan pendeskripsian gejala geosfer itu dapat dilakukan dengan tulisan, grafik, diagram, tabel, maupun dengan gambar dan peta. Selanjutnya yaitu prinsip korologi. Apa yang dimaksud dengan prinsip korologi? Korologi itu mempelajari gejala dan fakta geosfer dengan mempertimbangkan prinsip persebaran, interrelasi, dan interaksi pada ruang yang ditempati. Nah, sebagai contohnya itu terkait dengan fenomena geosfer berupa gempa bumi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya.